Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang kita sudah jarang mendengar kisah inspiratif ini, atau bahkan sudah hampir dilupakan. Ini adalah kisah tentang bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan seorang perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Siti Mashiitoh yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'aun. Kisah Siti Mashiitoh ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj, beliau mencium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Siti Mashiitoh dan anak-anaknya." Siti Mashiitoh ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu, beliau menjadi pelayan dari Siti Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Siti Mashiitoh bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Mashiitoh bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti, tempat Nabi Musa belita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai, dan kemudian Hazakil menjadi suaminya. Siti Mashiitoh dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikan dari Fir'aun. Namun suatu ketika, Mashiitoh menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh oleh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Siti Mashiitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun beliau bersabar dan berserah diri kepada Allah. Beliau berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Siti Asiyah. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Mashiitoh dan anak-anaknya sabar. Namun, beliau bisa membaca isyarat dari Siti Mashiitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggalan suaminya, seperti biasa, Mashiitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Mashiitoh. Saat itu Mashiitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Mashiitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Rabbku, juga Rabb ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, kata Siti Mashiitoh. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Mashiitoh tersebut kepada bapaknya. Namun Mashiitoh tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Mashiitoh dipanggil, lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Mashiitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas ia mengatakan, "Betul bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu menggodok Mashiitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Mashiitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Mashiitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Beliau tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun. Pendirian Mashiitoh semakin mempermalukan Fir'aun.
Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masyitah satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir, yaitu bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitah. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir yang akan dimasukkan tembaga panas, Masyitah sempat ragu. Namun kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Masyitah meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyitah hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitah membaca, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wallahu akbar. Siti Masyitah dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Dan ajaibnya, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqamah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqamah. Ketika Masyitah dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyitah bersama anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masyitah bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril alaihissalam. Demikianlah kisah seorang perempuan solehah bernama Siti Masyitah, yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.